Hai guys, yang kalian pasti sudah tahu 2 bulan yang lalu saya mengunjungi Timor Leste dan saya memutuskan lewat perbatasan di Mota Ain dan numpang mobil ekspedisi dari kota Kupang sampai ke kota Dili. Dalam video ini saya mau bercerita sedikit tentang negara kecil ini. Timor Leste atau Timor Timur yang sering disingkatkan Timles atau Tim-Tim terletak di Pulau Timor yang telah dibagi 2 negara. Ibu kota Timor Leste namanya Dili dan terletak sekitar 3 jam perjalanan dari perbatasan Mota Ain. Kalau kalian datang dari NTT, kalian tidak akan melihat perbedaan besar di antara Indonesia dan Timor Leste. Namun, kalau kalian datang dari pulau lain, terutama dari Kepulauan Sunda Besar, kalian pasti akan perhatikan bahwa negara ini terlihat agak sepi. Omong-omong, Timor Leste adalah negara kelima paling jarang dikunjungi oleh wisatawan asing. Tempat wisata yang paling terkenal di kota Dili adalah Patung Cristo Rei, yang artinya patung Kristus Raja. Tempatnya tidak jauh dari kota, jadi mari kita ke sana. Kota ini terlihat mirip dengan kota-kota di Indonesia. Kita bisa melihat pengaruh orang Portugis di sini, bukan hanya di arsitektur, tetapi juga di makanan tradisional dan tentu saja bahasa. Yang saya suka di sini itu bahwa orang Dili agak disiplin berkendaraan. Bahkan semua orang pakai helm kalau turun ke kota naik motor. Dan mereka juga jaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kota itu terlihat bersih dan cantik. Oke, mari kita berbicara tentang Cristo Rei. Walaupun ini tempat wisata yang sering dikunjungi oleh orang lokal maupun orang asing, kita tidak bayar tiket masuk atau parkir, semuanya gratis. Sepanjang jalan ke atas, kita bisa melihat relief jalan salib berjumlah 14 perhentian. Kita baru jalan sedikit ya. Sudah berkeringat sekarang. Saya jalan-jalan dengan iya, dengan teman saya. Ada satu yang tidak perhatikan kamera. Ya. Mereka asli sini, asli Timor Leste, tapi mereka bisa bahasa Indonesia, jadi aman jalan-jalan bersama. Sampai ke atas kita harus lewat hampir 700 anak tangga. Tetapi pemandangannya luar biasa. Oke, coba kalian bayangkan, kalian berada di tempat yang paling panas dan paling kering di Indonesia. Misalnya di Sumba, atau sebagian dari Flores, atau mungkin Pulau Sabu. Ya. Dan coba bayangkan, tambahkan saja mungkin 5 derajat lagi. Ya, itu apa yang saya rasakan di sini. Panas sekali, saya belum pernah, kalau di Indonesia belum pernah kepanasan seperti di Timor Leste. Ya, aduh. Patung ini dibangun pada tahun 1996 sebagai hadiah ulang tahun integrasi tim-tim ke Indonesia. Patung ini dibuat di Pulau Jawa dan dikirim menggunakan 3 trailer ke Dili. Itu sudah menjadi tempat favorit bukan hanya bagi wisatawan biasa, tetapi juga bagi orang yang suka berolahraga. Kita berada di ketinggian 90 meter di atas permukaan laut dan patung ini sendiri tinggi 27 meter. Kenapa 27? Karena Timor Timur dulu menjadi provinsi Indonesia yang ke-27. Ternyata di sini TikTok juga populer sama seperti di Indonesia. Habis itu kami pulang ke kota lewat jembatan yang dikasih nama dari Presiden Indonesia yang ketiga, yaitu Presiden B.J. Habibie. Katanya jembatan ini menjadi bentuk cinta dan hormat rakyat Timles kepada presiden ini. Nah, di Dili kalian sebagai orang Indonesia pasti senang kalau mencari makan, karena di Timor Leste ada sangat banyak warung dengan masakan Indonesia.
Walaupun harga lebih mahal dan tentu saja rasanya juga tidak 100% sama dengan masakan di Indonesia, itu cukup enak. Saya sedikit bingung dengan nasi rendang. Di sini kita dapat rendang di mangkok seperti ini dengan sayur seperti ini. Tentu saja ada juga banyak makanan tradisional. Saya paling senang makan roti paung yang rasanya sama seperti roti di Eropa. 99% penduduk di Timor Leste beragama Katolik. Agama ini dibawa ke sini oleh orang Portugis dan yang saya dapat melihat orang di Dili sungguh religius. Yang menurut saya menarik, katanya pada tahun 1975 diperkirakan hanya 25-30% penduduk Timor Leste dibaptis sebagai Katolik. Namun, setelah tim-tim diduduki oleh Indonesia, agama Katolik berkembang pesat. Negara ini menjamin kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama cukup tinggi. Selain agama Katolik, di sini ada juga agama Protestan dan Islam dan juga agama-agama lain. Saya dapat kesempatan ikut teman-teman saya ke tempat latihan mereka dan saya heran begitu banyak orang suka berolahraga di sini. Kita bahkan bisa melihat cukup banyak orang yang jogging atau bersepeda di kota. Di Indonesia saya sangat suka minum kopi tubruk ya. Tapi sebenarnya saya juga suka kopi yang pakai mesin. Jadi kopi hitam yang seperti espresso dan yang lain yang pakai mesin itu saya sebenarnya juga suka. Tapi kalau di Indonesia ya pasti kalau di Jakarta di kota besar ada juga kafe di mana kita dapat kopi seperti itu. Tapi yang bikin saya heran di sini, satu hal yang bikin saya heran di sini itu lihat kalau di asbak ada biasanya ada air. Terima kasih. Dan itu saya meletakkan rokok di sana hanya di asbak supaya bisa bicara dan rokok itu langsung basah. Ya, itu saya harus perhatikan di sini karena saya sudah lihat juga di rumah yang ada orang yang merokok, mereka biasanya taruh air di asbak. Ya, itu berbahaya kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak ingat karena kalau rokok sedikit masuk ke dalam asbak itu kita sudah tidak bisa merokok lagi. Oh ya, tapi tadi saya mau bilang yang bikin saya heran di sini itu bahwa kalau bahkan di tempat yang kecil yang hanya sederhana saja atau seperti warkop atau ya kafe yang biasa-biasa itu kita bisa pesan espresso dan latte dan kopi-kopi lain. Itu luar biasa, saya sangat suka itu. Misalnya di sini saya pesan espresso dan kopi di sini di Timor Leste sangat enak, sangat enak. Saya pasti mau bawa kopi itu ke Indonesia. Di Indonesia kopi juga sangat enak. Saya paling suka kopi Toraja. Tapi mungkin yang saya coba di sini di Timor Leste itu mungkin jadi kopi favorit buat saya. Oh ya, jadi ya menarik. Sama seperti di Indonesia, di Timor Leste ada banyak goa yang dibuat oleh tentara Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Goa-goa itu juga menjadi tempat persembunyian tentara gerilya Timlas dalam invasi Indonesia ke Timur Timur. Ternyata salah satu goa atau bunker sejenis itu terletak di belakang rumah di mana saya tinggal. Jadi kami bisa masuk ke dalam untuk sebentar. Aduh, di dalamnya panasnya luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan benar-benar ada orang yang pernah bersembunyi di dalamnya. Goa ini terdiri dari koridor panjang dan 2 ruangan. Ruangan itu kosong, tetapi ada altar-altar kecil dengan patung Yesus Kristus atau Santo dan Santa. Dan kayaknya kadang-kadang ada orang yang datang ke sana untuk bakar lilin. Di Ceko ada banyak goa seperti ini juga, tapi di sana udara dingin. Jadi biasanya kalau kita mau ke goa itu kita benar-benar harus pakai pakaian yang tebal.
Walaupun saya tidak ada kesempatan jalan-jalan berkeliling daerah lain, saya bisa bilang bahwa saya merasa cukup nyaman di kota Dili. Kota ini memang kecil kalau dibandingkan dengan kota provinsi di Indonesia, tetapi saya datang dari NTT dan saya merasa seperti saya masih di wilayah yang sama. Saya tinggal dengan keluarga teman saya, mereka berasal dari Indonesia. Kakak Stella berasal dari Pulau Jawa dan suaminya dari Pulau Alor. Pada awalnya saya merasa beruntung ada orang yang bisa bahasa Indonesia, tapi sebenarnya semua orang di Dili masih berbahasa Indonesia. Namun ada banyak orang yang mungkin merasa sedikit malu kalau pakai bahasa itu karena tidak terbiasa dan mungkin mereka takut salah. Tapi kalau kalian ke Timor Leste, kalian tidak perlu khawatir kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, komunikasinya tetap gampang. Yang saya sudah bilang, sebelum pandemi, Timor Leste disebut negara kelima dengan jumlah wisatawan asing terkecil di dunia. Sejujurnya, saya tidak mengerti kenapa begitu. Orang Timor Leste sangat ramah, mereka welcome, dan pemandangan di sana luar biasa. Saya yakin pada masa depan saya mau datang ke negara ini lagi, sewa motor dan jalan-jalan di luar kota Dili juga. Budaya lokal tidak jauh beda dari budaya di NTT, tapi itu masuk akal kan? Timor Leste dan Timor Barat memang satu pulau. Walaupun itu dua negara yang berbeda, kalau tentang budaya, perbatasan sebenarnya hanya sebuah garis di dalam peta, bukan? Terima kasih kalian sudah menonton video saya dan sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian penasaran naik apa saya pulang ke Kupang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nonton video selanjutnya. Dadah!